Ya pemirsa, ulah geng motor di sejumlah daerah seperti Bekasi, Jakarta, Bandung hingga Makassar ini sangat meresahkan warga. Pelaku geng motor umumnya bergerak dalam rombongan dan membawa senjata tajam serta tega melukai korbannya. Lalu kemudian bagaimana cara memberantasnya? Ya, untuk membahas hal itu bersama kita telah hadir narasumber Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dan pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devi Rahmawati. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Kepolisian menggelar operasi cipta kondisi yang akan berlangsung selama bulan suci Ramadan. Operasi ini untuk menjamin situasi Ramadan agar lebih kondusif dan aman, terutama dari ulah geng motor. Sejak sebulan lalu, ulah geng motor di sejumlah daerah seperti Bekasi, Depok, Jakarta, Bandung, hingga Makassar sangat meresahkan warga. Pelaku geng motor umumnya bergerak dalam rombongan dengan membawa senjata tajam sambil menggoreskan di aspal jalanan. Mereka pun tidak segan membacok dan membunuh korban yang mereka jumpai di jalan. Para pelaku yang ditangkap akan dikenakan sanksi undang-undang darurat, pasal penganiayaan, pengeroyokan, hingga pembunuhan. Di antaranya 3 remaja yang diduga sebagai anggota geng motor di Depok dan dilumpuhkan oleh tim Jaguar Kepolisian Resort Depok. Sementara puluhan anggota geng motor Tambun Bekasi 45 yang dikenal sadis dan tega melukai warga juga dibekuk kepolisian sektor Pondok Gede. Mereka menjadi tersangka kepemilikan senjata tajam. Selanjutnya Polda Metro Jaya juga berhasil menangkap hampir 20 orang anggota gangster bersenjata tajam yang usianya masih belasan tahun. Terkait hal ini, sosiolog menilai para orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi dan membina seluruh aktivitas anaknya. Selanjutnya, dukungan dari lingkungan dan pendekatan budaya juga dapat menjadi solusi. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Oke, itu tadi paket berita tentang geng motor yang banyak bikin, boleh saya bilang masalah ya Pak ya? Banyak bikin masalah di beberapa tempat. Dan saat ini sudah bersama kita Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat siang Pak Argo, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Dan juga Mbak Devi, terima kasih Mbak Devi sudah hadir bersama kami. Saya ke Pak Argo dulu Pak. Ini kalau kita bicara soal kasus geng motor, di bulan ini saja, bulan Mei paling tidak, itu ada berapa kasus Pak di Polda Metro Jaya? Jadi fenomena geng motor ini ya, jadi kita datakan dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada, ya sekitar 10-an lah sudah. 10 di bulan Mei saja? Ya, ada semua kegiatan. Kalau bulan-bulan sebelumnya ada juga kasus-kasus geng motor? 1-2 saja. 1-2, ya. Oke, ini kayaknya lagi peak hour nih kalau liburan nih ya, di bulan Mei ini, atau bagaimana sebetulnya Pak Argo? Jadi ini memang apa namanya, orang bilang itu setiap mau Ramadan itu ada kegiatan seperti ini. Sebenarnya tidak juga ya. Tapi kita belum mendapatkan informasi yang jelas. Namun untuk memang bulan ini, bulan Mei ini memang agak meningkat. Fenomena yang sama dengan tahun lalu atau gimana Pak Argo? Artinya setiap menjelang Ramadan itu geng-geng motor pada muncul. Ya, ada muncul di situ. Oke. Nah, ini maksudnya geng baru muncul atau sebetulnya geng-geng yang sudah lama muncul tapi beraksi di sekitar jelang Ramadan atau bagaimana sebetulnya Pak? Jadi geng ini kan mempunyai nama ya, kadang mempunyai nama. Nah itu berbagai macam lah namanya seperti apa, ada misalnya Jatiwaringin All Star dan segala macam-macam. Jadi ini kelompok-kelompok ini kan artinya kelompok ini berkumpul, kadang-kadang dia pakai minum miras juga. Nanti berkumpul di satu tempat, suatu lokasi, naik motor, bawa sajam. Nah, dari kelompok inilah kepengen nanti di situ ada suatu pimpinan di situ. Oke. Nah, pimpinan itu pun juga harus ada syaratnya. Oke. Syaratnya itu juga dia harus berani membaca orang. Begitu di situ. Kalau dia udah melukai orang, wah dia diangkat jadi pimpinan kelompok itu. Oke, dari 10 kasus ini apakah peristiwanya kurang lebih sama? Hampir sama semua. Semuanya seperti itu? Hampir sama ya. Oke. Gitu. Ini sajam mungkin pemirsa nggak banyak yang tahu, sajam itu maksudnya senjata tajam Pak ya? Ya, ada pedang, ada celurit. Pedang yang pisau. Panjang itu artinya? Ya, ada yang panjang gini, ada celurit juga panjang begini, ada yang pendek, ada besi yang dibuat lancip ujungnya itu juga ada semua. Jadi itu mereka bawa itu niatnya untuk apa? Kalau dari
pemeriksaan polisi? Itu tadi. Jadi anak-anak ini ya satu kelompok ini dia akan memilih ketua kelompoknya itu adalah orang yang nanti dia paling berani. Ya. Semacam inisiasi atau apa seleksi? Ya itu seperti apa ya? Jadi dia ingin ada aktualisasi diri dari yang bersangkutan bahwa nanti biar diakui oleh anggotanya di situ. Saya lah yang contoh yang patut layak jadi ketuanya. Saya pemberani di situ. Itu nanti, tapi resikonya kan tidak dilihat di situ. Ini mereka nekat-nekat dalam tanda kutip artinya. Kalau orang berani kan biasanya mengukur resiko. Ini nekat biasanya nggak mengukur risiko atau? Jadi rata-rata begini. Setelah kumpul dia dadang minum, dia jalan naik motor tuh senjata tajam ini dikenakan aspal. Wah, biar ini nanti ada rombongan kelompok di depan, entah sedang duduk-duduk, ada orang sedang minum kopi, berhenti langsung sikat semua, sikat di situ. Kebanyakan mereka setelah minum ya? Ada yang minum, ada yang tidak juga, tapi rata-rata minum. Rata-rata minum. Ya, Pak, 10 kasus itu di mana saja Pak, yang di Polda Metro ini kasusnya? Ya, ada di Jakarta Utara. Jakarta Utara di? Kemudian Polsek sekitar Kelapa Gading lah. Kelapa Gading. Kemudian ada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi Kota, Tangerang, rata-rata ada semua. Rata-rata ada ya. Ini warga sebetulnya kalau disebutin semua tempatnya jadi merasa agak khawatir kemana-mana ini Pak Argo. Sebenarnya nggak usah khawatir. Ya adanya dengan ini kan polisi langsung bertindak cepat. Akhirnya membuat namanya cipta kondisi. Yang biasanya misalnya patroli itu sekali, dalam 1 jam menjadi 2 kali. Jadi 2 kali. Dan nanti juga patrolinya yang biasanya itu adalah 2 orang, 3 orang, sekarang ini 100 lebih yang kita patroli skala besar. Ditambah artinya jumlah personil dan periode patrolinya juga ditambah. Nanti itu minimal 100 personil anggota polisi nanti ini ada di setiap kota dan kabupaten. Jadi nanti semuanya sama-sama patroli, sama-sama bergerak, sama-sama berjalan. Disebar di semua titik-titik semuanya gitu ya. Titik-titik itu. Sehingga nanti ini membuat nanti biar masyarakat merasa nyaman. Ini umurnya mereka berapaan sih Pak? Ya antara remaja. Remaja itu kisarannya antara 17 sampai 20. 17 sampai 20. Iya, sekitar itu. Dan badannya kurus-kurus lagi kalau saya lihat tadi. Kita beralih ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Fenomena apa yang bisa Anda lihat di sini? Kita lihat ini usianya juga masih sangat remaja, ya kan? Belum orang yang benar-benar mengerti begitu dari 15 hingga 20 tahun ke atas. Anda melihatnya bagaimana? Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa fenomena geng motor ini bukanlah fenomena baru. Artinya ini adalah anak kandung zaman. Setiap zaman akan selalu melahirkan gengnya sendiri. Mengapa? Karena memang sesuai dengan para pelakunya yaitu remaja. Di mana ada remaja akan ada geng. Nah, tapi persoalannya kenapa kemudian dinamakan geng? Karena kemudian ada aksi kekerasan yang mengikutinya. Apa yang terjadi sekarang itu sama seperti terakhir ada penelitian yang menarik dari tahun 80 tentang geng-geng yang kalau di masa lalu justru diinisiasi oleh kelompok-kelompok pelajar elit misalnya. Mereka itu menariknya memang punya fanatisme yang sangat luar biasa sehingga ada training-training loyalitas dan uji loyalitas. Salah satunya misal kalau di zaman dulu itu kebetulan di Bandung misal ada namanya Brigadier Seven, persis seperti yang beliau sampaikan mereka menamakan dirinya untuk membentuk sebuah identitas baru, misal ada XTC dan sebagainya yang naik motor dari Lembang ke Bandung tanpa rem misalnya. Lalu mereka punya doktrin-doktrin, yaitu apa? Musuhi polisi, lawan orang tua, hancurkan orang lain. Dan itu sepertinya masih sama diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa ini masih ada? Nah, mereka ini sebenarnya adalah korban dari sistem yang tidak merangkul mereka. Paling tidak dalam catatannya, dalam studi yang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dan benang merahnya sama. Pertama adalah persoalan mereka merasa ketika mereka berada dalam sebuah geng, itu mereka merasa memiliki keluarga. Kenapa? Karena di dalam geng itu ada orang yang akan mendengarkan ketika mereka ada masalah. Tempat mereka curhat. Sama-sama dalam kondisi bahagia dan berduka. Misalnya mereka susah dan senang itu ada temannya. Kemudian yang kedua adalah persoalan identitas. Dengan bersama-sama dalam sebuah geng, mereka merasa memiliki jati diri baru yang mereka tidak miliki ketika di sekolah misalnya. Di sekolah rata-rata anak-anak ini adalah bukan siapa-siapa. Karena biasanya memang sekolah hanya memberikan kredit pada kelompok-kelompok anak-anak tertentu, apalagi di Indonesia khususnya. Anak yang hebat, anak yang cerdas hanya anak yang kemudian unggul di bidang-bidang tertentu, eksata misalnya. Selebihnya kita tidak akan menjadi anak Indonesia yang diharapkan misalnya.
Nah, ini yang kemudian juga melahirkan mereka misalnya. Nah, kemudian juga dengan bersama di dalam geng, mereka punya kesempatan untuk eksis. Nah, ini yang kemudian melahirkan tindakan kekerasan. Karena ketika mereka bisa menunjukkan bahwa saya bisa menghancurkan orang lain, menusuk orang lain, namanya akan harum. Ketika namanya akan harum, dia akan mampu memiliki kesempatan untuk melakukan mobilitas vertikal. Karena yang tadinya misalnya anak buah, seperti yang beliau sampaikan, nanti ada masanya dia akhirnya jadi pemimpin. Karena dianggap paling sering menusuk orang, menyakiti orang-orang sekitar, atau bahkan misalnya merampok dan sebagainya. Ini kalau di kawanan kayak serigala namanya alfa jadinya ya. Ya. Jadi orang yang yang paling berani, yang paling kuat seperti itu. Ini dari penjelasan Mbak Devi, boleh kalau saya katakan ini mereka sebetulnya orang-orang salah asuh. Artinya orang tua dan guru salah asuh mereka, atau bagaimana? Bukan salah asuh, tapi justru karena tidak diasuh. Persoalannya bukan salah asuh. Artinya apa? Memang dalam konteks yang lain, keluarga itu menjadi penting. Rata-rata, misalnya mereka memang berangkat dari keluarga-keluarga yang tidak memiliki waktu, kesempatan untuk bisa memperhatikan mereka secara lebih, sehingga akhirnya tadi mereka mencari ruang untuk kasih sayang tadi. Nah, menariknya dalam beberapa kasus, mungkin beliau nanti juga bisa menjelaskan, di seluruh dunia ada kelompok-kelompok orang tua yang justru memanfaatkan anak-anak ini untuk misalnya tadi melakukan tindakan kriminal, mencuri dan sebagainya. Dan kelima, misalnya termasuk partai politik juga banyak menggunakan mereka untuk kampanye. Itu mesti di follow up dengan riset yang lebih serius. Nah, artinya tapi itu terjadi. Artinya ada penjahat-penjahat yang lebih senior yang kemudian memanfaatkan untuk ngambil barang dan sebagainya, karena anak-anak ini nekat kan. Mereka belum punya perhitungan. Jadi baik bagi para senior untuk tidak perlu turun ke jalan begitu kan. Nah, yang kelima adalah persoalan lagi-lagi gaya hidup. Gaya hidup yang kemudian juga mereka idamkan, mereka dambakan, mereka lihat dari teman-temannya yang lain, yang mereka tidak bisa dapat, itu adalah fast track, jalan pintas untuk bisa mendapatkan itu. Kenapa ya? Tadi dengan misalnya merampok, dapat motor baru, dapat handphone baru, dapat tas yang lebih keren dan sebagainya. Nah, mereka nggak melihat risiko. Kenapa? Nggak melihat risiko. Karena kan mereka merasa mereka tidak sendirian, kan namanya anggota geng. Satu saja tercubit, semua akan merasa sakit, baru dicubit. Bayangkan kalau mereka dipukul. Nah, itu salah satu aturannya di dalam geng itu ya, Mbak Devi? Ya, itu salah satu, ada ART-nya lah, tanda kutip begitu kan. Kalau ada satu yang tersakiti, yang lain juga harus ikut mendukung misalnya. Nah, memang juga menarik, tepat sekali yang beliau sampaikan, yang riset itu sudah dari 36 tahun lalu, bahwa ketika mereka berkumpul, tidak lepas dari tadi pengaruh drugs misalnya atau alkohol. Nah, ini yang membuat lagi-lagi mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehat, karena orang sudah di bawah pengaruh drugs dan narkoba tadi misalnya. Dan ini kemudian membuat istilahnya petty problems. Jadi persoalan-persoalan kecil jadi masalah. Misalnya cuman dari kelirikan, lirik saja yang salah itu bisa emosi. Lalu ucapan-ucapan verbal yang sekiranya dianggap menyinggung mereka, itu sudah emosi. Ada wanita yang mereka senangi tapi kemudian dikencani oleh anak geng lain, itu emosi lagi. Nah, itu yang bisa memicu beberapa hal, karena memang tadi mereka sudah di bawah pengaruh narkoba atau alkohol. Nah, ini yang membuat akhirnya terlihat mereka sangat brutal. Jadi kalau saya melihat mereka ini korban, kasihan sebenarnya. Jadi memang bagi teman-teman yang sudah bersalah, adik-adik yang bersalah, memang perlu ada tindakan hukum. Tapi bagi yang belum, harus diselamatkan, karena sebenarnya mereka juga tidak ingin berada di sana. Ini maaf, kalau disebut sebagai korban, artinya bukannya mereka masuk ke dalam geng itu adalah pilihan mereka. Bagaimana mereka itu disebut pilihan kalau mereka tidak punya pilihan lain? Sekolah tidak mengapresiasi kalau mereka punya aktivitas lain. Di rumah tidak ada yang memperhatikan. Apa pilihannya? Sehingga kemudian di sanalah akhirnya mereka bermuara. Jadi menurut hemat saya, salah satu kesalahan terbesar dari munculnya para geng adalah stigma yang diberikan oleh masyarakat, yang kemudian melihat remaja-remaja yang tersingkirkan ini sebagai, oh ini penjahat nih, ini nggak punya masa depan nih. Stigma itu, maaf, kalau terkait geng motor, stigma itu bukannya tercipta setelah mereka berbuat? Kata siapa? Dalam banyak studinya banyak terjadi juga sebelum itu. Artinya apa? Mereka tidak memperoleh respect itu, rasa hormat. Karena kita tahu lagi-lagi di Indonesia, prestasi atau penghargaan hanya diberikan pada sekelompok orang yang yang tadi punya prestasi-prestasi tertentu, olimpiade matematika, olimpiade macam-macam, yang kalau Anda tidak termasuk itu, ya Anda bukan siapa-siapa. Misalnya, jadi itu itu adalah juga salah satu cara untuk memperoleh perhatian untuk masuk ke dalam komunitas itu. Baik, dapat perhatian polisi ya jadinya kan? Perhatian polisi sekali. Sekarang sampai Pak Polisi sampai bikin operasi cipta kondisi, itu kan perhatiannya luar biasa gitu. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjutkan Mbak Devi dan Pak Argo sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama Lunch Talk.